Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi Galat. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Raja Fadila Bibi, kemudian ada M. Dimas Saputra, dan Farel Amirta Irbah. Langsung dimulai saja. Apa itu Galat? Kesalahan atau error yang disebut Galat adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau nilai hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau eksak. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Nilai Galat atau nilai kesalahan. Di sini terdapat 3 nilai Galat. Yang pertama, besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut kesalahan absolut. Yang ketiga, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kualitatif disebut dengan kesalahan relatif. Nilai Galat. Nilai eksak dapat diformulasikan sebagai hubungan antara nilai perkiraan dan nilai kesalahan sebagai berikut, yaitu V sama dengan V aksen plus X, di mana V sendiri adalah nilai eksak, V aksen adalah nilai perkiraan, dan X adalah nilai kesalahan. Yang pertama kemudian yaitu kesalahan absolut. Kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan yang mempunyai rumus XA sama dengan V dikurangi V aksen. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Di sini ada simbol yang tidak bisa dibaca ya. Di sini saya perumpamaan menjadi simbol X sama saja. Jadi XA sama saja. Kemudian selanjutnya yaitu kesalahan relatif. Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Biasanya dinyatakan dalam persen. Kesalahan relatif mempunyai rumus. Sini saya baca X saja ya. XR sama dengan XA dibagi V dikali 100%, di mana V adalah nilai eksak. XR sama dengan kesalahan relatif, dan XA sama dengan kesalahan absolut. Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Yang selanjutnya di sini kita akan masuk ke contoh. Yang pertama itu ada Isna membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah diukur ulang oleh Isna sesampai di rumah, kabel tersebut ternyata hanya mempunyai panjang 29,97 meter. Berapa kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Isna? Di sini langsung masuk ke penyelesaiannya. Diketahui V-nya itu 30 meter, V aksennya itu sama dengan 29,97 km. Nah, untuk mencari kesalahan absolut itu ada rumusnya XA sama dengan V dikurang V aksen, yang dimana 30 dikurang 29,97. Ya, yang hasilnya itu sama dengan 0,03 meter. Nah, untuk mencari yang selanjutnya, kesalahan relatif, XR. Kesalahan absolut dibagi dengan V dikali 100%. 0,03 dikali 30 dikali 100% sama dengan 0,1%. Yang kedua, ada contoh yang kedua. Soalnya, pengukuran panjang jembatan dan pensil memberikan hasil 9.999 cm dan 9 cm. Apabila panjang yang benar eksak adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung kesalahan absolut dan relatifnya. Di sini langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama ada kesalahan absolut dari jembatan XA sama dengan V dikurang V aksen. 10.000 dikurangi 9.999 sama dengan 1 cm. Yang kedua ada kesalahan absolut dari pensil. 10 dikurangi 9 sama dengan 1 cm. Selanjutnya kita menyelesaikan kesalahan relatif. Yang pertama ada jembatan.
Eh, hasil dari kesalahan absolut tadi dibagi dengan V dikali 100%. 1/10.000 dikali 100%. Sama dengan hasilnya 0,01%. Dan untuk yang pensil, 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Kedua kesalahan sama yaitu 1 cm, tapi kesalahan relatif pensil adalah jauh lebih besar. Yang selanjutnya ada macam-macam galat. Ada 3 macam kesalahan dasar. Yang pertama galat bawaan, yang kedua galat pemotongan, yang ketiga galat pembulatan. Yang pertama, galat bawaan atau inheren. Terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan ini sering terjadi karena faktor human error. Di sini ada contoh galat bawaan atau inheren. Contohnya pengukuran selang waktu 2,3 detik. Terdapat beberapa galat karena hanya dengan suatu kebetulan selang waktu akan diukur tepat 2,3 detik. Beberapa batas yang mungkin pada galat inheren diketahui 2,3 detik kurang kurang lebih 0,1 detik berhubungan dengan galat pada data yang dioperasikan oleh suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik. Yang kedua ada galat transaction error. Berhubungan dengan cara pelaksanaan prosedur numerik, kesalahan ini terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Contohnya pada deret Taylor tak berhingga. Lanjutannya dapat dipakai untuk menghitung sinus sembarang sudut X dalam radian. Jelas, kita tidak dapat memakai semua suku dalam deret karena deretnya tak berhingga. Kita berhenti pada suku tertentu, misal X pangkat 9, suku yang menghasilkan suatu galat dalam perhitungan numerik. Galat ini sangat penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Oke, selanjutnya ada galat pembulatan atau round of error. Galat ini terjadi akibat pembulatan angka. Nah, terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu, misal 5 angka. Misalnya kita ada penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625. Nah, maka akan mendapatkan hasil 16,4279. Nah, ini terdiri dari 6 angka sehingga tidak dapat disimpan dalam komputer. Kita hanya akan memakai 5 angka sehingga dibulatkan menjadi 16,428. Habis itu ada angka bena. Konsep angka bena atau significant figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Nah, habis itu ada contohnya. Misalnya kita punya 43,123. Nah, ini memiliki 5 angka bena, yaitu 43123. Nah, habis itu ada 0,1764. Ini memiliki 4 angka bena, yaitu 1764, karena 0 yang di depan tidak berarti. Habis itu ada 0,12, memiliki 2 angka bena, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya ada 278.300. Ini memiliki 6 angka bena, yaitu 278.300. 0 di sini menjadi berarti karena sebelumnya ada angka selain 0. Habis itu ada 0,001360. Memiliki 4 angka bena, di mana 3 buah angka 0 pertama tidak berarti, sedangkan 0 yang terakhir angka berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Habis itu ada 4,3123 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini memiliki 5 angka bena. Habis itu ada 1,764 dikali 10 pangkat min 1, memiliki 4 angka bena. Habis itu selanjutnya ada aturan pembulatan angka.
Nah, di aturan 1, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4, atau kurang dari angka terkanan dari yang mendahulinya tetap. Contoh, 2, 3, 3, 4. Dibulatkan sampai ke puluhan terdekat menghasilkan 2, 3, 30. Habis itu ada aturan 2. Bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5, atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka angka terkanan yang mendahulinya bertambah 1. Contohnya, 453 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Habis itu ada aturan ketiga. Bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja, atau angka 5 diikuti dengan angka 0 saja, maka angka terkanan yang mendahulinya bertambah 1 jika ganjil dan tetap jika genap. Contohnya, 3.500 dibulatkan sampai ke ribuan terdekat menjadi 4.000. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.